Mungkin dari PT Hero Global Investment bisa memposisikan diri, bisa menggrab kesempatan dari peluang EBT yang ditargetkan cukup besar pertumbuhannya. Baik Bu Iva, jadi kami sendiri PT Hero Global Investment Tbk ataupun HGI pada prinsipnya adalah sebuah perusahaan holding company yang bergerak di bidang EBT melalui anak-anak perusahaan kami selaku Independent Power Producer. Jadi Independent Power Producer ataupun IPP ini apa sih? Jadi IPP ini adalah pihak yang mengembangkan proyek EBT-nya, membangun proyek EBT-nya, termasuk yang mengoperasikan pembangkit EBT-nya. Lalu listrik bersih yang kami hasilkan tersebut, itulah yang kami jual kepada PLN dan PLN akan distribusikan kepada konsumen akhir. Jadi peran kami adalah sebagai IPP. Dan terkait RUPTL yang baru, yaitu yang 2025 hingga 2034, pandangan kami sangat mengapresiasi akan pemerintah untuk terbitnya RUPTL ini. Karena di RUPTL terbaru ini, untuk 10 tahun ke depan, pemerintah kita merencanakan untuk menambah kapasitas listrik yang baru sebesar 69,5 gigawatt. Yang dimana sekitar 60%-nya, yaitu 42,6 gigawatt, akan berasal dari EBT. Nah, ditambah untuk pengembangan dari EBT ini, pemerintah mengalokasikan sekitar 70% itu akan diberikan kepada swasta untuk mengembangkan. Jadi kami selaku IPP swasta melihat ini adalah peluang yang sangat baik. Jadi kami secara prinsip siap untuk mendukung PLN untuk melaksanakan serta mewujudkan RUPTL ini ke depannya. Nah tadi kan artinya memang kesempatan ataupun juga potensi growth ya untuk industri energi baru terbarukan ini cukup besar begitu ya, seiring dengan yang sudah ditetapkan dalam RUPTL. Nah, mungkin dari Anda sendiri sudah menyiapkan pipeline begitu yang akan dikerjakan oleh perusahaan dalam beberapa waktu ke depan, seperti apa? Kami sudah menyiapkan dan juga memiliki beberapa proyek pipeline dari berbagai jenis EBT yang untuk dikembangkan ke depan, yang dimana kami juga sudah menyelaraskan pengembangan dari pipeline ini dengan RUPTL yang terbaru, dan diharapkan kami dapat mengembangkan ke depannya hingga bisa mencapai kontrak kapasitas 100 megawatt pada tahun 2031. Untuk bauran energinya akan seperti apa begitu? Jadi kalau untuk jenis EBT yang akan kami kembangkan, kita tetap akan menitik beratkan pengembangan kami di hydro, karena kami memiliki expertise dan juga telah memiliki pembangkit yang beroperasional dari hydro. Tapi kami juga akan mendiversifikasi ke tipe EBT yang lain seperti biogas, biomas, dan surya. Nah tadi seperti Anda sampaikan bahwa memang perusahaan saat ini masih berfokus kepada sumber energi baru terbarukan hydro begitu ya. Nah potensi apa yang sebetulnya dilihat begitu ya, sehingga selama ini memang menjadi fokus utama dari HGII, dan kedepannya Anda melihat potensi untuk energi baru terbarukan jenis lainnya ini seperti apa begitu? Jadi kenapa hydro, Bu Iva? Kami melihat bahwa hydro merupakan salah satu EBT yang paling bisa diandalkan menurut kami. Karena kalau EBT ini adalah sumber energi yang bersifat intermittent, seperti misalnya surya. Surya ini faktor intermittennya akan sangat fluktuatif. Apabila ada matahari, dia akan beroperasi dengan optimal. Namun apabila berawan ataupun hujan, produksinya akan drop cukup signifikan. Jadi akan sulit diprediksi. Nah, untuk hydro, kita lebih bisa memprediksinya karena Indonesia itu adalah musim hujan dan musim kering. Ketika musim hujan dia akan memproduksi dengan maksimal, ketika musim kering dia akan drop. Jadi dari sisi komersilnya kita sebagai pengusaha pun juga lebih bisa memprediksi cash flow, Bu. Jadi di bulan-bulan ini kita bisa expect bahwa produksi akan lebih drop, di bulan-bulan ini kita bisa expect produksi akan lebih tinggi, jadi cash flow. Jadi kita bisa lebih mengatur cash flow-nya. Demikian pula juga PLN, Bu. PLN juga lebih suka pembangkit yang stabil. Nah, karena ibaratnya listrik ini seperti orang dagang, Bu. Kalau orang dagang ekspor-import, mereka itu paling takut kurs naik turun. Kurs murah, kurs mahal, yang penting stabil. Saya bisa beli di sini, saya bisa jual di sana, kurs stabil. Tapi kursnya naik turun,
pusing kepala dia. Sama juga dengan PLN. Apabila listrik yang disuplai itu tiba-tiba drop dengan cepat, mereka juga butuh waktu untuk menyiapkan penggantinya kan. Jadi PLN sendiri juga lebih menyukai ataupun lebih prefer yang lebih bisa dipredik, Bu. Makanya untuk pembangkit listrik tenaga surya perlu dikawinkan dengan battery storage system. Nah, namun apabila PLTS ini dikawinkan dengan battery storage system, tentu akan ada investasi tambahan, begitu. Jadi kira-kira itu sih pandangan kami mengapa kami memilih hydro sebagai titik fokus utama pengembangan kami ke depan. Tapi nanti ke depannya juga mungkin akan mencoba variasi untuk sumber energi baru terbarukan lainnya, begitu? Ada Bu. Di pipeline kami ada mengembangkan untuk biogas, biomas, dan juga surya, namun tetap yang paling besar porsinya kami alokasikan kepada hydro. Nah kalau kita melihat mungkin dari sisi lokasi begitu ya, so far kan dari HGII sendiri juga sudah memiliki 2 PLTM yang bekerja di daerah Sumatera Utara begitu dengan total kapasitas hingga 19 MW. Nah, apa yang menjadi konsiderasi begitu dari perusahaan untuk memilih lokasi tersebut dan bagaimana mungkin rencananya ya untuk ekspansi ke daerah-daerah lainnya? Baik, jadi pada saat ini kami HGI telah memiliki 2 pembangkit yang sudah beroperasi. Yang pertama itu adalah PLTM Parmonangan 1 kapasitas 9 MW dan yang kedua adalah PLTM Parmonangan 2 berkapasitas 10 MW. Keduanya berlokasi di Sumatera Utara. Namun kedepannya kami juga ada berencana untuk mengekspansi khususnya hydro. Di pipeline kami ini hydro ada 58 MW yang rencananya kami kembangkan ke depan. Terdiri dari 2 pembangkit listrik tenaga air yaitu PLTA dan 1 pembangkit listrik tenaga mini hidro PLTM. Jadi perbedaan untuk PLTA dan PLTM ini apa sih? Sebenarnya dua-duanya sama-sama hidro, Bu. Ini hanya penamaan teknisnya. Jadi untuk PLTA itu adalah untuk pembangkit hidro yang berkapasitas lebih dari 10 MW. Kalau PLTM, pembangkit listrik tenaga mini hidro, itu adalah untuk pembangkit hidro yang di bawah 10 MW. Kalau yang di bawah 1 MW namanya mikro hidro. Nah, jadi dari 58 ini ada 2 PLTA dan 1 PLTM. Namun yang akan kami prioritaskan itu ada 1 PLTA dengan kode proyek SS kapasitas 25 MW dan 1 PLTM dengan kode proyek LO kapasitas 10 MW. Keduanya berada di Sumatera Utara. Gitu. Jadi kenapa kita terus berfokus di Pulau Sumatera? Jadi Pulau Sumatera ini memiliki geografis yang sangat cocok untuk pengembangan hydro. Seperti kita ketahui bersama, Pulau Sumatera ini bentuknya ada bukit barisan. Karena salah satu parameter utama untuk mengembangkan hydro itu adalah memerlukan tinggi jatuh. Dengan adanya bukit barisan ini, kita bisa mendapatkan tinggi jatuh yang optimal untuk mengembangkan sebuah pembangkit hydro. Dan Pulau Sumatera ini dengan potensi hydronya, itu selaras dengan RUPTL yang baru, Bu. Kalau kita bedah lebih lanjut RUPTL yang baru, dari 42,6 GW tersebut, Sumatera itu dialokasikan EBT sebesar 9,5 GW. Sekitar, berarti itu adalah 9.500 MW. Yang dimana lebih dari setengahnya itu adalah untuk hydro. Jadi hydro untuk Pulau Sumatera adalah 4.940 MW. Itu adalah yang terbesar dari seluruh pulau yang ada di Indonesia yang dialokasikan untuk RUPTL ini. Untuk itu kami akan fokus pengembangan hydro di Pulau Sumatera. Bu.